Dia sedang dipimpin dan dikuasai oleh iblis sebenarnya. Ini yang harus diwaspadai. Maka kita perlu memilih lebih taat kepada Tuhan, bukan memilih lebih taat terhadap iblis, Bapak. Yang ke-10, nama lain daripada iblis itu adalah penuduh. Dalam bahasa lainnya, pendakwa. Wahyu pasal 12 ayat 10. Artinya setan disebut sebagai pendakwa karena siang malam dia bekerja. Menuduh orang percaya. Dengan cara apa? Mengingatkan dosa-dosa kita yang lalu. Yang lampau. Yang sudah kita akui di hadapan Tuhan. Dan bahkan Tuhan sudah mengampuni kita. Waktu kita sungguh-sungguh bertobat terima itu. Tapi iblis terus mengingat-ingatkan itu pada siang malam. Kata penuduh. Kata Yunani penuduh itu Bapak Ibu adalah kat. Artinya melontarkan tuduhan untuk mengutuki orang lain. Misi atau tujuan akhir daripada tuduhan atau dakwaan itu adalah supaya memfitnah karakter Tuhan, bahwa Tuhan itu memang tidak benar, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak maha kuasa. Itu kan target akhir daripada iblis kan sebenarnya. Jadi kalau kita lihat contoh yang lebih konkret daripada pekerjaan iblis dalam hal menuduh atau mendakwa kita adalah waktu kita selalu diingatkan dengan dosa-dosa kita yang lama. Waktu kita bertobat kepada Yesus, Bapak Ibu ketahui, dosa apapun yang lampau, yang lalu, dosa turunan dari Adam, dosa turunan dari papa mama kita, dosa yang kita perbuat sendiri. Saat ini, yang lalu, saat ini dan yang akan datang, sudah dihapus oleh darah Yesus. Itu artinya tangan Yesus di salib itu. Artinya apa? Yesus bukan hanya menghapus dosa kita masa lalu, tapi juga menghapus dosa kita saat ini. Dan juga yang sebelah kanan, artinya apa? Yesus juga menghapus dosa kita masa yang akan datang. Maka pentingnya di sini pertobatan kepada Kristus, Bapak Ibu. Supaya kita tidak terintimidasi. Contoh lain, Bapak Ibu. Hati-hati. Bagi kita suami istri. Misalkan istri melakukan kesalahan. Kalau dia sudah mengakui di hadapan suami, dengan jujur dia katakan, saya salah dan saya bertobat. Tapi suami masih suka mengungkit-ungkit lagi. Berarti ketahuilah kita sedang dipakai oleh iblis. Sebaliknya, para istri, suami pernah melakukan kesalahan. Seperti para istri. Tapi dia sudah mengakui dosa dan kesalahannya. Tapi setiap kali ada masalah baru. Ada konflik baru yang selalu diungkit. Yang selalu diputar. Lagu. Diungkit-ungkit lagi dosa-dosa suaminya yang lama atau istrinya yang lama. Itu artinya apa? Berarti iblis bekerja dalam diri kita. Hati-hati. Jangan mau menjadi kaki tangan iblis. Atau misalkan, bagi Bapak Ibu belum nikah, iblis misalkan mengungkit-ungkit kelemahan-kelemahan Bapak Ibu yang sudah pernah Bapak Ibu akui di hadapan Tuhan dan mau bertobat. Tapi selalu iblis katakan, kamu bodoh, kamu salah, kamu tidak layak, gagal. Itu adalah suara iblis. Dan jangan ikuti, jangan percaya itu. Oh. Iblis juga dipanggil dengan sebutan lain sebagai penggoda. Matius pasal 4 ayat 3 dan juga 1 Tesalonika 3 ayat 5. Gelar ini mau menjelaskan aktivitas setan memang yang tidak lain tidak bukan selalu senang menggoda. Menggoda itu membujuk orang, merayu orang, mempengaruhi orang. Seperti waktu mereka mempengaruhi Adam dan Hawa di taman itu. Penggodaan ini juga dilakukan oleh iblis waktu dia mencobai Tuhan Yesus setelah selesai berpuasa 40 hari, 40 malam Bapak Ibu. Yang artinya apa? Hati-hati. Di zaman ini juga iblis masih terus melakukan usaha dan upaya penggodaannya, ada pengujiannya kepada manusia dan juga kepada kita orang percaya. Masih kok dia pakai.
Bentuk-bentuk konkret penggodaan yang bisa dipakai oleh iblis bagi kita apa? Kita itu bisa digoda dengan makanan. Nih, hati-hati. Iblis bisa menggoda kita lewat makanan. Sampai kita itu apa? Obesitas. Sampai kita itu penuh sakit penyakit. Karena tidak bisa mengontrol mulut dan perut. Hati-hati. Iblis bisa menawarkan berbagai banyak makanan. Supaya kita itu, supaya apa? Supaya kita itu rusak. Supaya badan kita nggak sehat. Supaya badan kita tidak proporsional. Supaya badan kita dihuni oleh banyak sakit penyakit. Maka hati-hati Bapak Ibu. Jangan kita kira makan semuanya itu bukan dosa. Dosa. Karena tidak ada kontrol diri. Kan Galatia pasal 5, penguasaan diri Bapak Ibu. Kan? Tanda orang yang dipimpin oleh Roh Kudus harus bisa mengontrol diri. Mengontrol mulut, mengontrol perut. Saya pun sama Bapak Ibu. Belajar untuk dikontrol oleh Roh Kudus. Maka kalau saya makan juga saya berhitung betul. Tiap hari, maka setiap hari saya nimbang Bapak Ibu. Saya naik atau turun. Karena saya nggak mau dirusak oleh iblis. Lewat kesehatan dan menciptakan banyak sakit penyakit. Hati-hati masalah makan. Karena kenapa? Seringkali Bapak Ibu, bukan karena sudah waktunya Tuhan kita dipanggil Tuhan, tapi kita yang memperpendek umur kita dengan cara apa? Mengikuti godaan dari iblis. Dengan cara apa? Memakan semua hal. Kita masukkan dalam mulut dan perut kita. Akhirnya apa? Belum waktunya dipanggil Tuhan. Koit. Hati-hati loh. Iblis hari-hari ini juga bisa menggoda kita lewat apa Bapak Ibu? Lewat uang. Lewat uang. Ya. Sehingga mendorong orang melakukan korupsi kan. Bahkan iblis bisa menggoda kita hari-hari ini lewat apa? Kekuasaan. Maka ada banyak orang saling bunuh-bunuhan, saling menjatuhkan. Apakah di gereja, apakah di kantor. Kan terjadi kan itu. Untuk memburu kekuasaan. Hati-hati. Ini penting kita pahami Bapak. Harusnya pengalaman Yesus waktu dia lulus menghadapi godaan atau cobaan dari si iblis. Itu menjadi pengalaman yang fenomenal buat kita. Wah, kita orang percaya. Pasti bisa lulus menghadapi godaan atau cobaan dari iblis itu. Asal kita mengikuti keteladanan Yesus dan membiarkan Kristus selalu bertahta di hati dan pikiran kita. Jadi kalau ada orang mengatakan, Pak Tony kita hidup di zaman Eden kan sekarang Pak. Gak mungkinlah kita hidup tegak lurus. Siapa bilang? Tuhan Yesus diuji, digoda oleh si iblis kok. Tapi dia lulus. Oh tapi kan karena Yesus itu kan Tuhan. Ya, tapi jangan lupa. Waktu kita sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Yesus itu sudah menjadi ada dalam hati kita. Berarti kehadiran Yesus ada di hati kita memampukan kita untuk berkata tidak terhadap godaan. Ataupun juga cobaan dari iblis. Ini perlu kita paham. Pencobaan yang lain, godaan yang lain yang bisa iblis lakukan hari-hari ini apa? Berzina. Berselingkuh. Subur hari-hari ini. Itu terjadi. Dan itulah bentuk pekerjaan daripada iblis. Makanya dia dikatakan dia si penggoda atau si pencoba. Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah paham. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tapi si iblislah yang mencoba. Yang berasal dari Tuhan itu adalah ujian. Dan kita tahu tujuan ujian itu supaya kita bisa tahu. Kita makin pintar atau tidak. Maka artinya apa? Ujian yang dari Tuhan. Hasil akhir daripada ujian itu adalah kemenangan.